psikopat itu berada di sekitar kita. Rian Jombang menjadi terkenal sejak ditemukannya 7 potongan mayat pada tanggal 15 Juli 2008 di sebuah kebun binatang. Polisi langsung membawa ke-7 potongan mayat ini untuk diperiksa di RSCM. 3 hari setelah penyelidikan, Rian beserta kekasihnya Novel Andreas ditangkap di daerah Depok, tepatnya di kosannya. Pada saat di kantor polisi, Rian mengakui bahwa memang dialah yang membunuh Heri Susanto, salah seorang manajer di Pasar Swalayan, dengan motif cemburu. Jadi Heri Susanto juga ternyata memiliki kelainan seksual seperti yang dialami oleh Rian Jombang, bahwa dia menyukai Novel, kekasihnya. Jadi si Novel ini seorang laki-laki ya. Dari cara ngomongnya si Rian ini, polisi akhirnya menduga bahwa si Heri Susanto ini bukan korban yang pertama. Pasti ada korban-korban berikutnya selain si Heri Susanto. Akhirnya polisi mengkaitkan pembunuhan Heri Susanto dengan Ariel Saumba Basitanggang yang menghilang sejak bulan Mei 2008. Akhirnya Rian mengakui bahwa memang dia yang membunuh. Akhirnya polisi membawa Rian langsung ke tempat TKP yang berada di Jombang, alias di rumahnya Rian sendiri. Di sana ternyata polisi dikejutkan kembali. Jadi Rian ini bukan hanya membunuh 1 orang, si Ariel ini, tapi juga dia membunuh, tapi ternyata ditemukan 4 mayat di dalam 2 lubang yang berbeda. 2 lubang ditemukan 3 jenazah, 2 laki-laki, 1 perempuan. 5 meter dari lubang kuburan itu, di bawah pohon bambu tepatnya, di situ juga terdapat seorang mayat. Aduh, jangan-jangan ada lagi nih korban yang dibunuhnya. Ternyata dugaan polisi benar. Yang dibunuh ternyata totalnya ada 11 orang. Kepada polisi, Rian mengaku bahwa motifnya adalah karena materi. Lalu sejak kapan kamu membunuh? Sejak 2006. Rata-rata korban yang dibunuh oleh si Rian Jombang ini adalah kenalannya sendiri atau temannya. Cuman 1 yang dia nggak kenal, yaitu pertama kali dia membunuh, yaitu tahun 2006. Jadi ternyata psikopat ini tuh kalau udah satu ngebunuh keterusan ya, ngebunuh lagi. Cuman gara-gara dia kepengen beli HP, dia kepengen punya baju baru, dia kepengen pakai baju yang apa sih namanya tuh bermerek, dia tega ngebunuh temennya sendiri. Kasus Rian Jombang ini juga menjadi terkenal di luar negeri. Difilmkan di YouTube The End of Line dengan berjudul The Smiling of the Serial Killer. Jadi di situ diceritakan bagaimana Rian dengan wajah yang sangat santai menjawab pertanyaan dari wartawan, ya kan, bahwa ya pokoknya kayak orang ngerasa nggak bersalah lah. Gimana sih kalau orang nggak ngerasa bersalah? Ada cerita yang menarik di balik kisah penangkapan pembunuhan. Ternyata pada tahun 2007 polisi sempat salah tangkap. Jadi pada waktu itu ada kan korban yang bernama Muhammad Ansori alias Aldo yang mayatnya dibuang ke pohon tebu. Polisi mencurigai 3 orang, diantaranya Imam Hambali, David Eko Priyanto, dan Maman Sugianto. Yang 2 orang ini divonis 17 tahun, yang 2 lagi 12 tahun. Pasti namanya sangat mengenaskan ya, padahal yang ngebunuh siapa, yang ditangkap siapa. Ini merupakan titik terang bagi ketiga para tersangka untuk mengajukan gugatan bahwa bukan dialah yang membunuh, yang membunuh adalah si Rian Jombang. Nah, katanya motifnya, katanya alasan dari Rian Jombang membunuh si Aldo cuman gara-gara dikatain kucing. Dikatain kucing aja marah. Emang kucing itu kan binatang yang lucu ya kan, tapi nggak tahu lah. Padahal menurut Aldo dia itu kan jelek, lebih jelek dari gue. Berani-beraninya jangan ngatain gue kucing, dibunuh lah si Aldo. Ngeri ya, psikopat ya. Udah lah tuh ya ceritanya. Nah akhirnya pada tanggal 6 April 2009 Rian Jombang ini dibawa ke Pengadilan Negeri Bandung untuk diadili. Dan dengan sangat adil
hakim memutuskan hukuman mati kepada Rian Jombang. Namun Rian keberatan. Aduh, emangnya nggak bisa. Saya ini udah tobat loh, Pak Hakim, saya udah tobat. Akhirnya dia mengajukan banding lagi, naik kasasi. Tapi lagi-lagi ternyata hasilnya sama. Hukuman mati nggak berubah. Kenapa? Karena kamu tega ngebunuh 11 orang. Kalau orang nyesel ya, mungkin ngebunuh satu langsung tobat. Ini mah enggak. Bunuh lagi, bunuh lagi, bunuh lagi, bunuh lagi, bunuh lagi. Akhirnya pada tahun 2016, si Rian Jombang mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi agar hukumannya diringankan dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Maksudnya masih mending lah ya daripada dia harus mati kan. Dan lucunya lagi, kayaknya memang psikopat tuh akalnya banyak ya. Rian Jombang sempat diisukan akan menikah. Mungkin ini salah satu triknya kali ya, triknya dia agar hukumannya diringankan. Gak tau lah, tapi kayaknya sih mungkin begitu. Kayak macam Ted Bundy, itu kan dia juga sempat melakukan pernikahan kan di saat persidangan lagi. Oh, luar biasa. Sekarang kita flashback ke masa lalunya Rian Jombang. Kenapa Rian bisa menjadi seorang psikopat? Ternyata sejak usia 13 tahun Rian sudah mengalami pelecehan seksual. Lalu bagaimana dengan keluarganya? Ternyata ibunya begitu keras mendidik Rian. Bahkan tidak jarang Rian sering mengalami kekerasan secara fisik. Ibunya Kasiatun sering banget cekcok sama suaminya di hadapan Rian sendiri. Jadi ternyata perceraian itu bukan menjadi sebab seseorang menjadi psikopat, nggak juga. Tapi yang lebih mendominasi adalah bagaimana kekerasan dalam rumah tangga ya. Kekerasan ribut, marah-marah, itu bisa mempengaruhi psikologi si seorang Rian. Kelas 3 SMP, Rian ini pernah dibawa ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena sifatnya yang mudah tersinggung, marah-marah, sampai dia pernah mengancam ibunya untuk membunuh ibunya. Jadi kata ibunya, oh ini anak sering ngancam-ngancam gue, pengen ngebunuh, anak kurang ajar lo, durhaka lo. Ternyata itu diaplikasikannya ke orang lain. Karena caranya ya gue bisa punya HP baru, pengen punya baju baru. Akhirnya ketemu itu temennya, diajaklah ke rumahnya. Ayo sini main ke rumah gue. Udah sampai di rumah dihabisi lah itu korbannya, dibawa barang-barangnya. Dia foya-foya dengan barang-barang korban yang barusan dibunuh. Itu yang artinya don't just book by the cover. Kisah Rian Jombang menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak mendidik anak dengan kekerasan fisik, apalagi mental dengan mengancam. Karena khawatirnya kita mendidik psikopat baru. Semoga kita bisa menjadi orang yang sangat bijaksana. Selamat siang.